Salawat serta salam semoga selalu terlimpahan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembina Hairunisa, Ibu Rianti yang kita cintai, Ketua Majelis Ta'lim Hairunisa, Ibu Ria yang kita sayangi, beserta ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Hairunisa yang telah menyediakan forum kajian ini sehingga kita dapat belajar terus untuk menimba ilmu dari para guru, para ustadz dan ustazah secara rutin di Majelis Ta'lim Hairunisa yang kita sayangi. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang berbahagia yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pagi ini, baik dari jamaah Hairunisa maupun dari luar Hairunisa. Selamat datang, selamat bergabung. Saya Tisha akan memandu acara pagi ini sampai dengan selesai siang nanti. Semoga dapat menyimak sampai akhir acara. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Ustadz Dr. Arazi Hasim. Biasa juga sering dipanggil dengan sebutan Buya Dr. Arazi Hasim. Beliau adalah dai muda berasal dari Minangkabau, kelahiran Kota Tangah Payakumbuh, ya Sumatera Barat tahun 1986. Beliau merupakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Akidah dan Filsafat, dan beliau juga sudah menghatamkan 6 kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah di Darussunnah. Saya mendapatkan informasi ini dari internet nih ibu-ibu ya, mencari informasinya. Mudah-mudahan benar ya nanti konfirmasi Ustadz. Baik, demikian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sebelumnya biodata beliau. Sebelum kita memulai kajian, kami persilahkan kepada Ketua Majelis Ta'lim Hairunisa, Ibu Ria Rendra, untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu Ria. Ya, terima kasih Ibu Tisha. Pada yang terhormat Ustadz Dr. Arazi Hashim dan tim, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hairunisa yang saya sayangi, dan bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya, para jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Pada pagi hari ini saya hanya ingin memberikan informasi dari kami pengurus Majelis Ta'lim Hairunisa bahwa selama ini kajian kita diadakan setiap bulan 4 kali, setiap hari Senin pada setiap minggunya. Tapi mulai bulan Juli tahun ini 2021 akan ada penyesuaian. Kajian akan kami lakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Hal ini sudah kami pertimbangkan. Sementara minggu kedua dan minggu keempat akan kami isi dengan kegiatan internal dari para jamaah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa melibatkan Bapak Ibu jamaah lainnya. Minggu kedua dan keempat ini akan kami isi dengan kegiatan internal dari ibu-ibu jamaah untuk memberikan kesempatan kepada ibu jamaah untuk menyalurkan kebisaan dan kemampuan yang mereka miliki. Sebetulnya tidak lepas juga dari implementasi dari ilmu-ilmu yang didapat dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kegiatan ini akan dimulai dengan kegiatan-kegiatan bazar internal dari ibu-ibu, yaitu berupa penjualan produk-produk atau hasil-hasil produksi dari ibu-ibu semua. Dan ini akan diadakan secara online. Jadi setiap minggu kedua dan minggu keempat itu kita akan menyelenggarakan hal ini. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga akan menyelenggarakan kegiatan
sharing. Jadi sharing kehidupan, sharing pengalaman hidup dari ibu-ibu semua yang tentunya lengkap dengan suka dukanya dan akan memberikan pengalaman itu sebagai sharing kepada para sesama jemaah untuk memberikan solusi. Jadi kalau ada pengalaman seperti ini, solusinya adalah seperti ini begitu. Jadi itu akan kombinasi antara kegiatan bazar tadi dengan sharing-sharing pengalaman hidup. Jadi itu kegiatan yang akan kita mulai di bulan Juli ini. Ya semoga ini bukan berarti kami ini mengurangi kegiatan kajian ilmu yang untuk menimba ilmu, karena kami berpikir bahwa kajian ilmu itu, ilmu agama banyak kita bisa dapati di mana saja, kapan saja, dengan ustadz siapa saja di channel-channel YouTube yang banyak tersedia sekarang ini. Jadi kami coba untuk melakukan sedikit penyesuaian di bulan di depan. Sebetulnya juga untuk memberikan kesempatan ibu-ibu ini untuk mengatasi rutinitas selama pandemik ini. Semoga rencana ini bisa kami laksanakan dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Demikian infonya dari kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Ibu Ria dan juga informasi terkait kebijakan penyelenggaraan kajian mulai bulan Juli 2021 hanya diadakan 2 minggu sekali, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Dan pada minggu kedua dan keempat akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang juga bermanfaat supaya untuk mengurangi mungkin ya kebosanan di masa pandemi ini. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mari kita mulai kajian pagi ini dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raddina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, kita persilahkan guru kita Buya Dr. Ar-Razi Hasim untuk memulai kajian hari ini dengan tema kejujuran atau kebenaran yang merupakan lanjutan dari kajian kitab Afatus Salikin karya Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jilani, bab asidku atau kejujuran atau kebenaran. Kami persilahkan Buya Dr. Ar-Razi Hasim untuk memulai kajiannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Qala ta'ala ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Baik, ibu yang dimuliakan Allah, bapak juga yang bersamai kajian kita pada waktu duha ini. Silakan berdoa apa saja, tapi jangan memaksa Allah. Silakan berdoa, tapi jangan memaksakan kehendak kepada Allah. Dalam masalah pandemi, silakan berdoa pandemi begini, pandemi begitu, tapi terserah Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah maunya membiarkan pandemi ini, mengizinkan pandemi ini, itu semua adalah urusannya. Ya. Maka berkaitan dengan kajian kita pada duha pagi ini, sidq. Sidq ini adalah martabat kedua di bawah kenabian. Jadi martabat tertinggi itu adalah martabat nubuwah kenabian. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ wasyuhada, terus sampai akhir ayat ya. Dan mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan
nabi, siddiqin, syuhada. Nah, di ujungnya kan ada sholihin ya. Jadi di situ dimulai dari min, di antara para nabi, para siddiqin. Jadi orang-orang yang ada sifat siddiq, kejujuran. Ini jujur bukan jujur ala anak SD. Ini jujur bahasa Arab itu lebih umum maknanya daripada jujur dalam bahasa kita keseharian. Siddiq ini adalah sifat membenarkan kenabian, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Selaras antara yang lahir dengan yang batin. Zahirnya mengatakan aku bersaksi tiada yang berhak disembah, tiada yang menguasai alam semesta, tiada raja di raja kecuali Allah. Maka batin kita harus ridho dengan semua ketentuannya. Ketentuan Allah itu ada yang berupa hukum, ada yang berupa takdir. Pandemi ini adalah takdir kehendak Allah terhadap alam semesta. Adapun berupa hukum, kita sebut dengan hukum Al-Quran, hukum yang ada dalam sunnah Nabi, yang ada dalam syariat. Ada rasa ridho, kerelaan untuk menerimanya, itu bagian dari siddiq. Selaras antara yang lahir dan batin, inilah yang disebut dengan jujur dalam bahasa agama. Ya. Ada satu ayat yang memerintahkan kita agar punya komunitas orang-orang yang mempunyai sifat siddiq. Dalam Al-Quran ada surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini belum cukup sempurna, dia kesempurnaannya dengan cara apa? Ittaqullah. Hendaklah kamu berhati-hati, bertakwalah kepada Allah. Lalu wakunu, dan hendaklah engkau berada bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang punya sifat siddiq. Orang-orang yang antara lahir dan batinnya selaras. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kita tidak ada yang lepas dari noda-noda hati, noda-noda di pikiran. Kita nggak ada yang lepas dari maksiat lahir ataupun maksiat batin. Dan ini butuh kejujuran, dan jujurnya bukan ke makhluk Allah. Kita butuh jujurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan karena kita tahu bahwa diri kita tidak sempurna, jangan pernah bahagia dipuji orang, jangan pernah girang ketika ada orang sedang mengeluh-elukan kita, atau orang berbaik sangka kepada kita. Katakan dalam hati, aku lebih tahu aib diriku. Itu sebabnya Nabi SAW menganjurkan jika seseorang dipuji, maka katakanlah, Allah maja'alni khairan mimma yasifun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Satu kali Abu Hanifah melewati satu gang di kampungnya, di tempat beliau tinggal, dan dia mendengar ada orang menggosipkan mengenai, oh Abu Hanifah itu orang yang sholatnya setiap malam, itu nggak pernah tidur. Padahal Abu Hanifah baru berlatih menghidupkan separuh malam. Kita belum ada yang sampai selevel beliau, seperempatnya malam pun kita belum sanggup. Abu Hanifah sudah sampai di level mampu menghidupkan separuh malam. Menghidupkan itu bisa dengan tafakkur, tadabbur, bisa dengan zikir, bisa dengan berbagai macam ya. Jangan dibayangkan cuma zikir, baca Quran doang, enggak. Itu banyak yang dilakukan sehingga menjadi ajaran dalam mazhab Hanafiyah hari ini. Karena beliau mendengar ada orang membicarakan, memujinya, mengeluh-elukan Abu Hanifah bahwa beliau ini membawa qiyamul lail sepenuh malam, bangun sepanjang malam, maka beliau berdoa, Allah maja'alni khairan ma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka katakan. Karena nggak selaras apa yang diceritakan mereka dengan apa yang terjadi pada diri Abu Hanifah. Maka Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi wa qaddasallahu sirrah kemudian berazam, mulai malam ini aku akan mencoba untuk lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Semenjak malam itu beliau tidak pernah tidur di malam hari. Kita nggak akan sanggup melakukan itu ya. Maka Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jilani menulis kitab tentang afatu ahwal as-siddiqin, afat ahwal as-sa'ilin ya. Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam
kebaikan. Jadi dalam kebaikan itu ada jebakan-jebakan juga, dan kita harus hati-hati. Kesolehan kita yang kita tampakkan kepada orang, di sana ada kelemahan. Sebaliknya, orang-orang yang sedang terpapar maksiat, terpapar pemikiran yang kurang tepat, di sana sebenarnya ada harapan untuk bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa aman juga kalau kita sudah soleh. Jangan putus asa kalau kita sedang terpapar dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengatakan, kejujuran dalam bab ruhani itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, sidqun fil azm. Sidik dalam qalbu, dalam azam, dalam hati. Sidik dalam hati berarti saya membenarkan, mempercayai. Mungkin Bapak Ibu sebagian ikhwah akhwat fillah masih ingat dengan ada ungkapan iman adalah tasdik fil qalbi. Iman adalah tasdik di dalam qalb. Tasdik itu adalah salah satu perubahan kata dari kata sidq. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Maka kalau saya mengatakan aku percaya Allah itu esa, aku percaya hanya Allah yang berhak disembah dengan lisan, lalu di qalbu saya mantapkan. Nah, ini namanya sidik. Dan saya rasa kita semua sudah sidik fil azm. Sidik dalam qalbu. Artinya semua yang join pada waktu duha ini sudah termasuk orang-orang yang batinnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu sidik di tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu sidik fil a'mal, sidik dalam amal zahir, amal badan. Sidik dalam amal badan ya mengamalkan apa yang sudah kita katakan. Kalau kita mengatakan aku menerima Allah sebagai zat satu-satunya zat yang aku sembah, maka tidak ada lagi rasa malas dan tidak butuh lagi bukti-bukti untuk kita ini mempercayai Allah. Inilah sebabnya kenapa Abu Bakar Ibn Abi Quhafa kemudian bergelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak perlu bukti untuk percaya Rasulullah. Kita ini udah seumur ini, udah sekian tahun berislam, mulai dari Islam keturunan sampai Islam dalam pencarian, kita ini masih butuh bukti. Bukti apa, keajaibankah, rezeki yang lancarkah, doa yang dikabulkanlah, penyakit yang disembuhkan, pandemi yang hilang. Kita seakan-akan sidik, percaya itu berdasarkan bukti. Kita tidak betul-betul mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ketika kita percaya, kita sebenarnya nggak butuh bukti. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, sidik fil a'mal adalah kepatuhan. Kalau yang pertama tadi sidik fil azam, pembenaran, saya percaya total dalam hati bahwa Allah lah yang ngatur alam semesta. Ini kalau saya tanya semua, pasti semuanya sepakat bahwa Allah lah yang betul-betul mengatur alam semesta. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu izin dari Allah. Sekarang terjadi pandemi. Pandemi itu makhluk Allah atau bukan? Pasti makhluk Allah. Jika makhluk Allah, dia pasti bekerja, berbuat, berkembang karena izin Allah. Karena dia dengan izin Allah, kita ridho atau tidak, maka kita wajib ridho. Ridho itu kemudian tumbuh dari percaya secara total. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berbuat saja apa yang mesti kita lakukan. Pandemi ini tidak boleh membuat kita putus dari amal, lemah dari semangat. Siddiq fil a'mal, kepatuhan secara amal zahir. Ya. Lalu ada siddiq yang ketiga, yaitu sidqun fil lisan. Ketika orang itu percaya di qalbunya, lalu dia melafazkan dengan lisannya. Dan kata-kata dia betul-betul tertata, sesuai dari hari ke hari. Kalaupun ada perubahan, maka dia mengatakan perubahan itu sidq fil lisan. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan,
alaikum bis-sidqi. Hadis ini hadis sahih. Hendaklah kamu menerapkan sidq, menerapkan kesidikan, menerapkan kejujuran di dalam dirimu, mulai dari hati, perbuatan, lalu lisan, selaras. Kenapa? Fa'innahu yahdi ilal bir, ya? Karena itu akan membimbing kepada kebaikan, keberkahan, dan kebaikan itu akan yahdi ilal jannah, ya. Kalau di hadis lain ilal khair, ya, lalu al khair ilal jannah. Lalu kebaikan itu akan membimbing ke dalam surga. Maka kalau boleh saya sebut salah satu kunci surga ada pada sidik. Maka siapa saja di antara sahabat kita terlihat ada sidiknya. Sidik bukan hanya jujur kepada manusia, tapi jujur kepada Allah. Dan mohon maaf, kebanyakan kita memahami sidik itu hanya jujur kepada kita. Kita lupa bahwa kita minta orang lain jujur, sahabat kita jujur, teman kita jujur, komunitas kita jujur, tapi kita sendiri tidak jujur kepada Allah. Jika orang sudah tidak jujur kepada Allah, bagaimana dia akan jujur kepada yang lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sederhana aja, ketika takbir, kita membesarkan Allah dengan lisan. Apakah rasa itu sampai ke dalam kalbu? Saya rasa tidak semuanya. Ya. Kalau berarti belum sampai sempurna. Jadi kalau sidik itu dibagi 3 tadi, sidik di kalbu, sidik di badan, sidik di lisan. Maka orang-orang yang baru membesarkan Allah dengan lisannya, tapi belum dengan kalbunya, dengan tangan sudah naik, Allahu Akbar. Ya. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, maka lisan dan kalbunya, lisan dan badannya sudah, tapi kalbunya belum. Ya, begitu juga ketika sujud, kepalanya sudah sujud, tapi hatinya belum sujud. Ya. Jadi yang rumit kadang-kadang ada yang orang sudah di lisan, sudah di badan, belum di hati. Ada yang sudah di hati tapi belum ada penerapannya di lisan dan badan. Dan masing-masing ini, ya, ada konsekuensinya. Ya. Ketika orang sidik dalam qalbu, maka puncak yang dicapai orang itu adalah dia semata-mata menerima kehendak Allah. Maka saya tadi tanya ke Bapak Ibu semua, sudah percaya belum kepada Allah? Jika sudah terima belum apa saja kehendak Allah? Kalau sudah terima dengan semuanya dan meridhoi, barulah ini disebut kesempurnaan sidik. Barangkali nih kita bisa mewarisi sidiknya Abu Bakar Siddiq. Yang dia percaya tidak perlu bukti. Maka orang-orang yang percaya tidak perlu bukti, dia nggak perlu ada bukti dalil-dalil yang ribet. Dia nggak butuh kejadian-kejadian luar biasa. Dia nggak butuh pengalaman-pengalaman spiritual yang rumit. Dia yang dibutuhkan adalah ketenangan dalam menjalani hukum-hukum Allah itu. Dan yang kemudian yang berikutnya, sidik dalam amal. Apa yang totalitas dari sidik fil amal? Sidik fil amal totalitinya adalah rukubul juhdi bitarki rahatin nufus. Kalau betul saya menghambakan diri kepada Allah, Allah mengatakan yanzilu rabbuna, kata Nabi, Rob kami, Rob kita turun sepertiga malam terakhir. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Seharusnya ketika Allah memanggil hal min da'in fa ujibulah, adakah yang bermunajat? Pasti aku jawab. Jadi Allah itu sepertiga malam terakhir mengundang semua makhluknya, ayo bangun, ayo bermunajat kepadaku. Wahai yang merasa berdirinya melakukan kesalahan, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni kamu. Masalahnya banyak orang tidak merasa berdosa. Padahal setiap kita punya dosa dalam formulasi yang beda-beda. Hatta saya itu nggak lepas dari dosa, baik dosa pikiran, dosa hati, dosa badan, semua dosa itu kita punya. Bahkan ada dosa yang tidak disadari. Kita nyinggung orang nggak terasa, kita nggak merasa menyinggung, padahal itu menyinggung. Ya. Kita ketusin orang, atau kita cuekin orang, atau kadang-kadang kita komentar kepada orang, baik secara lisan, berbuat, dan segala macam. Nah, ini kan dosa juga, ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi apa yang disebut sidik fil amal? Sidik fil amal adalah dengan cara
memaksimalkan amal sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu meninggalkan rahatin nufus. Apa arti rahatin nufus? Kerehatan. Jadi kita nggak ngambil istirahat banyak, tapi kita kemudian lebih banyak memaksimalkan diri. Ini baru diajak zikir pagi sore, Ustadz kebanyakan, ya. Tapi kalau diajak nonton handphone, nonton TV, kayaknya nggak ada, ya. Diajak jalan-jalan, kayaknya semangat. Padahal perjalanan yang paling dahsyat itu adalah perjalanan yang di atas sajadah itu, ya. Kemudian ada sidqul lisan. Ciri-ciri orang yang lisannya sidik itu suka muhasabah. Muhasabatun nafsi ba'da itlaqil qaul. Suka melihat. Jadi kita ini setiap hari kan berkalam. Setiap hari kita mungkin punya sosmed, kita kemudian beri komentar atau pasang status. Setelah atau sebelum kita kemudian berkomentar dan setelah kita berkomentar, pernahkah berpikir jangan-jangan ini menyinggung orang, jangan-jangan ini saya juga bertopeng gitu. Dan hari ini topeng itu banyak sekali. Topeng-topeng yang ada di status, topeng yang ada dalam penampilan-penampilan di sosial media. Ini juga harus dimuhasabah. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, kamu nilailah dirimu. Kalau terjemahan bebas saya, kamu jangan jadi juri orang lain dulu, tapi hendaklah kamu menjadi juri terhadap dirimu sendiri. Jangan komentari orang dulu, komentari dirimu sendiri. Jangan kritisi orang dulu, kritisi dulu dirimu sendiri. Baru kemudian kita mengkritisi orang. Ya, itulah sebabnya ciri-ciri orang-orang yang sidq fil lisan itu gampang mendapatkan satu karakter namanya insaf. Insaf sudah jadi bahasa Indonesia insaf, tapi artinya beda. Insaf Indonesia artinya sadar. Insaf dalam bahasa Arab lebih umum dari itu, yaitu mau kemudian merevisi kesalahan kita dan memberitahunya kepada orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang terluka di situ. Baik. Maka Imam Abdul Qadir Jilani mengatakan man hasaba nafsahu fid dunya, ya. Orang-orang yang menghisab dirinya di dunia, wa akhadha min al-khalqi ma yastahiq wa arda amma laysa lahu wa khafa min tulisat al-mutama ala ayyi shay'in yuhasib, ya. Terus ada hadis, ya. Jadi orang-orang yang muhasabah itu dirinya di dunia, tidak mengambil hak yang bukan haknya, maka dia termasuk orang-orang yang Nabi katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa wazinu qabla an tuzan, ya. Nah, ini perkataan Imam Abdul Qadir Jilani, dan orang ini akan masuk ke dalam satu kondisi yang Nabi sebutkan oleh Abu Daud, dianggap ini hadis seperempat agama kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi saya kalau suka berhisab, ya, menghisab, introspeksi mengenai ini yang saya tulis benar gak ya? Ini tujuannya apa? Maka kepada kita yang mungkin Bapak Ibu ini masih punya Facebook kali ya, kalau mau posting foto atau mau nulis sesuatu, jangan untuk memoles diri kita, gitu, ya. Tapi tujuan kita sederhana. Jika itu tentang nikmat, kita tahadus bin ni'mat. Kita menunjukkan nikmat Allah dan mensyukurinya. Atau kalau kita sedang menasihati orang, jangan dengan menyebutkan ininya, misalnya nama personnya. Kita mungkin menyebutkan yang lebih umum. Atau misalnya kita ingin klarifikasi tertentu, bukan ingin supaya kita diterima orang, tapi sekedar kita ingin menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Maka berkalamlah bukan karena ingin orang lain takjub kepada kita, menulislah bukan karena supaya orang like kita, tapi lakukan itu semua karena memang kita apa adanya, itu aja, ya. Lalu di ujung kitab beliau mengatakan sidik ini punya kelemahan. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan sebelum kalau ada yang mau kita diskusikan. Jika tadi kesempurnaan sidik di kolbu adalah dengan membuang selain Allah,
dengan memunculkan keridhaan pada kehendak Allah. Sidik dalam amalan, yaitu dengan memaksimalkan amal yang zahir. Sidik di lisan dengan muhasabah diri, muhasabah lisan sebelum ataupun setelah. Maka sekarang apa kelemahan dari sidik? Kenapa orang tidak bisa mencapai sidik? Kenapa saya tidak bisa menerima takdir saya ini? Ya, itu berarti nggak sidik. Karena sidik ujungnya nanti ridho pada Allah. Nah, saya, ibu semua, apakah sudah sampai kepada fase bisa menerima apa yang kita lalui? Masing-masing kita kan masa lalu lah. Ya. Nah, beliau sebutkan, jika sidik tadi ada 3, sidik dalam kolbu, yaitu azam, sidik dalam lisan, tadi sidik dalam perbuatan, yaitu totalitas beramal, sidik dalam lisan mau introspeksi diri dari kalam, maka kelemahan dari yang pertama tadi apa? Sidik dalam kolbu, yaitu azam, tekad yang mantap, keyakinan yang mantap, sehingga muncul kemudian keridhaan. Kelemahannya yaitu bahasa Arabnya sama, al-ajzu, kurangnya tekad yang kuat, kurangnya keyakinan, tidak mantapnya diri kita menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kelemahannya. Jadi masih minta bukti. Nah, orang-orang ini biasanya masih minta bukti. Kalau bukti dikasih, baru dia mungkin percaya. Maka saya dulu pernah dalam beberapa kajian beberapa tahun lalu, ya, saya masih ingat, iman itu terbagi 2. Ya. Sidik itu terbagi 2. Sidik orang Badui, orang kampungan, ya, itu ada sidik Abu Bakar Siddiq, sidik yang elit sahabat. Sidiknya Arab Badui. Itu ada seorang Arab datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, jika betul engkau Rasul Allah, tolong panggil itu pohon kurma lalu bergerak datang ke hadapanmu." Apa yang terjadi? Iya, Rasulullah kan wakilnya Allah. Dan Rasulullah diberikan, jika Nabi Adam diberikan nama-nama alam semesta, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan nama setiap benda hidup atau benda apapun di alam semesta. Maka Nabi memanggil pohon itu dengan namanya. Baik nama dilisankan, di zahir lisannya ada kalam, di batinnya ada nama. Dipanggillah, ya nahal ta'ali. Wahai kurma, wahai pohon kurma, kemarilah engkau. Itu pohon kurma langsung berjalan, bergerak sampai ke depan Nabi, dan orang Arab Badui itu matanya belalak. Baru dia percaya. Lalu orang itu minta, ya udah Rasulullah kembaliin aja lagi. Akhirnya Nabi suruh dia pulang balik. Dan itu bagi Rasul mudah. Kenapa Nabi lakukan itu? Karena Nabi melihat di dalam kolbu orang ini sudah ada rasa percaya, rasa sidik, tapi belum sempurna, masih lemah, butuh bukti. Nah, seumur yang kita ini, kita kan kebanyakan sudah ada yang ya udah sekolah, udah bergaul banyak, ikut pelatihan ini, seminar itu. Pasti kita bisa mengolah sesuatu, nggak perlu pakai bukti-bukti fisik kayak tadi kejadian-kejadian magic, apapun nggak perlu. Kita punya perangkat yang lebih dahsyat, yaitu akal. Sesuatu yang bisa diterima dengan akal murni, bukan akal yang politis, bukan akal yang vulgar, bukan akal yang materialis. Akal murni. Akal murni itu dia bisa menerima kebenaran dengan caranya sendiri. Maka inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ketika dikabarkan bahwa Nabi Muhammad diterbangkan ke Masjidil Aqsa, apa kata beliau? Belum Nabi Muhammad itu berkata, saya sudah percaya duluan. Ya. Akhirnya orang-orang kemudian tidak bisa merubah. Ya. Nah, dan ada kelemahan kalau kita percaya berdasarkan bukti. Ada kelemahannya, Bapak Ibu. Misalnya saya ini percaya kepada ilmu seorang ustadz karena dia bisa menyembuhkan penyakit saya. Suatu saat jika penyakit itu kembali, itu kepercayaan akan kembali luntur. Saya akan mulai ragu. Kayaknya nggak benar nih ustadz. Nah, ini akan banyak terjadi di masa depan karena banyak sekarang muncul di YouTube kan, di sosial media yang menampilkan keajaiban-keajaiban dalam beragam.
Agama itu nggak butuh keajaiban. Ya. Agama itu hanya butuh kepercayaan. Lalu rasionalisasi dari kepercayaan itu, nah itulah digunakan akal. Jadi akal itu alat aja, ya, bukan segala-galanya. Nah, iman yang kedua tadi itu imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi iman Badui butuh bukti secara kasat mata, sedangkan Abu Bakar Siddiq, kenapa dia nggak butuh bukti secara fisik? Karena bukti secara akli, bukti secara qalbu ruhani, itu Abu Bakar sudah merasakannya. Ya, dia sudah melihat. Lalu yang kedua, kelemahan dari Siddiq, itu Siddiq amal, ya. Siddiq, kalau tadi Siddiq di qalbu, kejujuran di qalbu, kelemahannya tadi. Siddiq dalam amal, kelemahannya adalah al-kasl, malas, rasa malas. Rasa malas inilah yang membuat orang tidak pernah bisa istiqomah sepanjang hidupnya. Kata orang, ntar aja deh tua kalau udah pensiun. Nih sekarang udah pensiun pasti tambah malas. Loh, kenapa saya berani mengatakan begitu? Di masa muda, orang akan bisa tahan untuk beramal lebih lama daripada orang tua. Kenapa? Duduk aja, Bapak Ibu kalau duduk nih, kalau belum terbiasa,